Hai sahabat Englishpedia, welcome back to our channel. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang reading comprehension. And today we are going to learn about main idea. Sahabat Englishpedia, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang topic of paragraph. Topik adalah general theme atau hal yang menjadi pokok bahasan. Sementara main idea is the author's idea about the topic. Dengan kata lain, main idea adalah kalimat yang berisi gagasan penulis tentang topik yang dibicarakan. Main idea is always a complete sentence that includes both topic and the idea that the writer wishes to express. Artinya, main idea atau ide pokok selalu berbentuk kalimat sempurna di mana di dalamnya terdapat topik dan gagasan penulis tentang topik tersebut. Sekarang, mari kita lihat contoh berikut untuk memahami topik dan main idea. Contoh yang pertama, topiknya adalah cat. Kemudian, main idea yang possible untuk topik ini adalah cat are very adaptable animal atau cat have very expressive face. Selanjutnya, contoh yang kedua, topiknya traveling. Kemudian, the possible main idea are, yang pertama, traveling is one of the best ways to learn more about yourself. Yang kedua, 10 reasons why traveling is important. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah memahami pengertian dari main idea. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan main idea dalam sebuah paragraf. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari tentang main idea of paragraph. The main idea of a paragraph is usually stated by the writer in one or more sentences. Di dalam sebuah paragraf, penulis biasanya menyebutkan main idea dalam satu atau dua kalimat. The sentence that states the main idea is called the topic sentence. Kalimat yang berisi main idea disebut sebagai topic sentence. The topic sentence tells what the rest of paragraph is about. Topic sentence membahas keseluruhan isi paragraf. Jadi, jika sahabat bisa menemukan ide pokoknya, sahabat bisa memperkirakan seluruh isi paragraf. Untuk mencari main idea, first decide what the topic is. Tentukan topik dari paragraf tersebut. Then ask yourself, kemudian tanya diri kalian sendiri, what is the author trying to say about the topic? Apa si penulis ingin sampaikan tentang topik tersebut? Sekarang, mari kita lihat contoh berikut. Silahkan sahabat baca dan pahami teks tersebut, kemudian tentukan topik dan main idenya. Berikut pembahasannya. Pada paragraf tersebut, penulis membahas tentang false packaging sebagai topik, karena keseluruhan paragraf membahas tentang hal tersebut. Dan yang ingin penulis sampaikan tentang topik tersebut adalah the Federal Trade Commission has become increasingly interested in false and misleading packaging. Itu adalah ide pokok kalimat ini. Sahabat Englishpedia, itu adalah main idea of paragraph. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang position of main idea within paragraph. Sahabat Englishpedia, ide pokok tidak selamanya ada di awal. Itu bisa dimanapun dalam paragraf. Berikut ini adalah posisi yang paling umum dalam menemukan ide pokok paragraf. Posisi yang pertama, in the first sentences of paragraph. Penempatan ide pokok yang paling umum adalah di awal paragraf. Ini disebut sebagai deductive pattern. Pada pola paragraf ini, penulis menuliskan statement di awal paragraf sebagai ide pokok, kemudian menambahkan kalimat pendukung. Gambar di samping menunjukkan pola paragraf deduktif. Berikut contoh paragrafnya. English is clearly the first international language. Ini adalah ide pokok dengan topik first international language. Sisa kalimat pada paragraf tersebut menjadi kalimat pendukung yang akan membahas tentang topik di atas.
Kemudian, posisi main idea yang kedua is in the last sentence. Pada paragraf jenis ini, penulis membangun kalimat-kalimat pendukung dan menyebutkan ide pokoknya di akhir paragraf. Ini disebut sebagai inductive pattern. Gambar di samping menunjukkan pola paragraf induktif. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dari paragraf ini. Pertama, penulis menyusun kalimat-kalimat pendukung. Misalnya, more than 60% of the world's radio program are in English. Pilot and airport control operator also speak it on all the airways of the world. In addition, almost 85% of the computer program are in English as well, and over 70% of words email are written in English. Dan menyebutkan the main idea di akhir paragraf. Contoh main idea dari supporting sentence di atas adalah English is clearly the first international language. Selanjutnya, posisi ketiga dalam menemukan ide pokok adalah in the first and the last sentences, di awal dan di akhir kalimat. Biasanya pada pola paragraf ini, penulis memberikan ide pokok di awal paragraf, kemudian menambahkan kalimat pendukung, dan terakhir menyebutkan ulang ide pokok di akhir paragraf. Gambar di samping menunjukkan pola paragraf ini. Berikut ini adalah contoh paragrafnya. Pada pola ini, sahabat bisa menemukan ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mengetahui di mana harus mencari main idea. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan main idea. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari cara menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan main idea. Hampir semua jenis tes reading memberikan pertanyaan ini. Main idea menanyakan ide pokok atau inti dari sebuah bacaan. Ketika sahabat membaca teks, sahabat harus mencari tahu what is it about, tentang apa ya ini. Soal jenis ini biasanya ditandai dengan pertanyaan what is the main idea of the passage? What is the subject? What does the passage mainly discuss? What is the main point of the passage? And what is the author concern? Kemudian, bagaimana cara menjawab jenis soal ini? Yang pertama, read the first line of each paragraph. Baca minimal 2 baris pertama dari masing-masing paragraf dan pahami. Yang kedua, draw conclusion to get the common idea. Cari tahu hal yang dibahas secara umum pada masing-masing paragraf. Yang ketiga, move your eyes quickly over the rest of sentences in the passage. Baca cepat sisa kalimat untuk memastikan sahabat mendapatkan ide pokok yang dimaksud. Yang keempat, eliminate the wrong answer. Buang pilihan jawaban yang salah. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Pertama, mari kita baca pertanyaannya. Based on the passage, paragraph 1 most likely discuss. Ini menanyakan ide pokok paragraf pertama. Selanjutnya, kita baca baris pertama pada paragraf yang dimaksud dan cari tahu inti yang dimaksud. Over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic in education. Studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcome. Di sini kita dapati bahwa ICT adalah topik yang menjadi pembahasan. Selanjutnya disebutkan bahwa ICT dapat meningkatkan hasil belajar dan mengajar. Setelah kita mendapatkan ide pokoknya, jangan lupa sahabat untuk membaca cepat atau move your eyes quickly pada sisa kalimatnya untuk memastikan ide pokok kita benar. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah B, the development of education by using ICT, yang berarti adanya pengembangan pendidikan dengan menggunakan ICT. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari semua hal yang berkaitan dengan main idea of a passage. Sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.